Ya, sesuai dengan jadwal, sekarang sesi tanya jawab. Akan tetapi sebelum menjawab beberapa pertanyaan yang sudah ditulis, ada satu hal yang juga perlu disampaikan berkenaan dengan meditasi. Terutama yang pertama adalah bagaimana kita mencoba untuk memegang objek meditasi. Ada kalanya pada saat kita membawa batin atau perhatian kita pada objek meditasi, kita kesulitan. Oleh sebab itu ada satu perumpamaan yang bisa kita jadikan prinsip dalam kita memberikan perhatian pada objek meditasi, seperti seekor induk macan yang memindahkan anaknya dengan cara menggigit. Ia tidak menggigit terlalu kencang, tapi juga tidak terlalu kendor. Karena kalau terlalu kencang, kulit anaknya terluka. Terlalu kendor, anaknya tidak bisa dipindah karena jatuh. Maka harus tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Atau seperti senar gitar yang dipasang. Kalau dipasang terlalu kencang, tidak memberikan suara karena putus. Kalau dipasang terlalu kendor juga tidak memberikan suara. Maka harus proporsional. Tidak terlalu kencang, tidak terlalu kendor. Memperhatikan objek meditasi juga demikian. Kalau batin kita terlalu tegang, mencengkram objek meditasi, malahan kita yang akan kewalahan. Makanya seringkali saat bermeditasi menggunakan keluar masuknya nafas, ada beberapa yang justru mendapatkan masalah. Seperti kekurangan oksigen, terasa seakan-akan oksigen berkurang, atau nafasnya tidak teratur lagi, tidak bisa rileks. Nah, itu semua karena apa? Karena batin kita terlalu mencengkram. Kalau boleh mengatakan, kita mengupayakan terlalu fokus dengan objek. Dan itu sebenarnya seperti induk macan yang terlalu kencang menggigit kulit anaknya. Atau seperti senar gitar yang dipasang terlalu kencang. Oleh sebab itu dalam kita menggunakan objek sebagai objek meditasi, kita harus bagaimana memperhatikan objek, dalam hal ini memperhatikan keluar masuknya nafas, akan tetapi tidak terlalu kencang. Tidak berusaha untuk mencengkram. Penuh perhatian tetapi tetap ada rileks di sana. Kalau terlalu mencengkram, kita merasa terkadang seakan-akan oksigen berkurang. Kita menjadi tegang. Nah, tetapi juga jangan kemudian kita mengabaikan atau melupakan objek nafas itu sendiri. Kalau kita mengabaikan, melupakan objek nafas, di situ tentu tidak ada meditasi. Itu seperti dalam sehari-hari kita melupakan nafas, maka tidak ada meditasi. Kalau kita menggunakan nafas sebagai objek meditasi.
Maka harus bagaimana memperhatikan objek penuh dengan perhatian, sadar, waspada terhadap objek, tetapi batin tetap tenang, batin tetap rileks, seimbang. Nah, itu juga menjadi penting. Dan walaupun kita memperhatikan objek meditasi dengan benar, tetapi bukan berarti kemudian berhenti di sana. Karena juga akan ada berbagai macam gangguan yang pasti muncul. Artinya selama batin kita ini masih belum bersih, maka kotoran-kotoran pasti akan bermunculan. Setidaknya adalah kotoran batin yang tidak termanifestasi ke dalam ucapan ataupun perbuatan jasmani. Mengapa? Karena Anda sekalian telah memperhatikan 8 aturan kemoralan. Itu sebenarnya adalah untuk menjaga supaya kotoran batin yang kasar itu tidak termanifestasi ke dalam ucapan ataupun perbuatan jasmani. Akan tetapi sekarang ada kotoran batin yang masih bergejolak dalam pikiran. Disebut sebagai, kalau dalam bahasa Pali, pariyudhana. Pariyudhana itu artinya meledak. Walaupun tidak meledak keluar, tapi meledak dalam batin. Yang masih bergejolak di dalam batin kita. Yang itu pasti akan muncul saat kita bermeditasi. Sembari kita memperhatikan objek keluar masuknya nafas, pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat, yang walaupun tidak termanifestasi ke dalam ucapan ataupun perbuatan jasmani, itu akan muncul. Yang dalam hal ini tidak lain adalah 5 rintangan batin. Yang itu akan muncul dan harus dihandle dalam bermeditasi. Nah, 5 rintangan batin ini sebenarnya muncul kapan saja. Malahan kalau kita tidak bermeditasi sebenarnya itu terus muncul. Akan tetapi tidak terdeteksi karena tidak bermeditasi. Karena tidak ada perhatian, maka tidak terdeteksi. Tapi ketika kita mulai menggunakan perhatian mindfulness, maka kita akan mampu melihat, oh ternyata pikiran kita ini masih suka berkeliaran, di situ masih terus dikuasai oleh 5 rintangan batin. Nah, 5 rintangan batin yang pertama adalah keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan-kesenangan indrawi. Apapun itu, apakah berkenaan dengan ingin melihat sesuatu yang menyenangkan, termasuk saya tidak tahu apakah HP-nya dikumpulkan atau tidak. Dikumpulkan ya. Barangkali ada keinginan untuk melihat HP lagi. Karena terbiasa dengan melihat HP, mungkin update WhatsApp dan sebagainya. Nah, di sini kemudian dikumpulkan, ada keinginan untuk melihat HP lagi. Berpikir-pikir, wah ini siapa yang sudah WhatsApp saya, siapa yang sudah kirim pesan kepada saya. Ada keinginan. Nah, keinginan demikian pun juga sebenarnya termasuk rintangan batin. Itu baru satu hal. Belum lagi hal-hal lain juga. Kemudian juga adalah, kalau tadi adalah keinginan untuk mendapatkan sesuatu berkenaan dengan indrawi. Nah, yang kedua adalah penolakan terhadap yang tidak menyenangkan, yang termanifestasi ke dalam kebencian, ketidaksukaan. Apakah tidak suka dengan seseorang, kebencian terhadap orang tertentu, atau ketidaksukaan terhadap situasi dan kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Mungkin terbiasa di tempat yang panas, di sini tempatnya dingin, misalnya. Nah, kemudian muncul rasa
tidak suka. Mungkin dulu terbiasa kalau bangun pagi, bangunnya siang-siang. Di sini harus bangun jam 3:30. Nah, ada muncul ketidaksukaan. Nah, ketika muncul ketidaksukaan terhadap situasi, kondisi, terhadap orang tertentu, nah itu juga harus dideteksi dan diatasi. Karena itu adalah rintangan batin. Itu juga bagian dari rintangan batin yang merintangi dalam kita bermeditasi. Maka dalam meditasi ini sering juga diumpamakan seperti bumi. Nah, kita harus memiliki kualitas seperti halnya bumi. Nah, seperti halnya bumi yang dia tetap seimbang, tetap tenang, ketika dilempari dengan benda-benda berharga juga tidak akan menjadi bergembira, dan juga tidak akan bersedih ataupun marah ketika dilempari dengan benda-benda yang tidak berharga atau bahkan kotoran. Bumi tidak akan bersedih ataupun marah. Nah, bagaimana kita juga membawa batin kita untuk seimbang, tidak memunculkan kesenangan atau memunculkan kemelekatan terhadap apa yang dianggap menyenangkan, tetapi juga tidak memunculkan kebencian terhadap situasi kondisi yang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita membawa batin seperti halnya bumi, seimbang. Nah, itu juga bagian dari kita meditasi untuk mengatasi kotoran batin yang muncul. Nah, ini yang kedua, ketidaksukaan. Nah, yang ketiga adalah kemalasan dan juga ngantuk. Jadi ada istilah namanya tinamida. Tina adalah kemalasan batin, midha adalah kemalasan yang kadang-kadang atau masih ada korelasinya dengan fisik. Misalnya ngantuk. Maka sering diterjemahkan malas dan ngantuk. Nah, kemalasan itu juga menjadi rintangan batin. Apakah itu muncul semata-mata karena batin kita? Seperti ada ketika mau bermeditasi, wah masih terlalu pagi, nanti sajalah. Nah, itu sudah muncul kemalasan di situ. Kalau sudah misalnya siang, nanti akan bilang, wah masih terlalu siang, nanti sajalah. Kemudian kalau pas lagi lapar, masih lapar, nanti sajalah. Kalau sudah kenyang, wah masih terlalu kenyang nih, nanti sajalah. Terus mencari 1001 macam alasan untuk menunda apa yang harus dilakukan dalam meditasi. Itu adalah kemalasan batin, dan itu juga rintangan batin. Atau kemalasan dan ngantuk yang muncul ada korelasinya dengan fisik. Yang salah satunya adalah biasanya sehabis makan. Apakah makan pagi atau makan siang? Nah, biasanya karena memang fisik lagi bekerja untuk mencerna makanan, rasa ngantuk muncul. Sebenarnya itu juga bagian dari rintangan batin. Walaupun tidak separah seperti betul-betul kemalasan batin, tetapi itu pun juga harus dihandle juga dalam bermeditasi. Malahan ketika ngantuk muncul karena fisik memang sedang bekerja untuk mencerna makanan, itu menjadi satu tantangan bagi kita untuk bagaimana memperhatikan batin, terutama adalah bagaimana mempertajam perhatian kita saat ngantuk itu muncul. Jadi nggak apa-apa, walaupun ngantuk tetap lanjutkan saja. Itu juga bagian dari latihan kita. Nah, oleh sebab itu apapun kemalasan ataupun ngantuk yang muncul itu juga harus dihandle. Kecuali kalau memang tubuh kita sudah membutuhkan, betul-betul membutuhkan istirahat dan memang harus beristirahat, itu memang kita harus beristirahat.
tidak memaksakan diri. Tetapi di sini adalah bukan, wah ini merasa kok saya sudah memang capek sekali beristirahat, tidak demikian. Karena kalau misalnya malam sudah banyak beristirahat, tapi sekarang kok masih ngantuk-ngantuk, berarti sebenarnya bukan masalah fisik, tetapi lebih kepada karena ada kemalasan atau belum terbiasa. Tetapi kalau misalnya semalam suntuk tidak tidur, tidak beristirahat, ya memang ketika kita ngantuk sekali berarti memang tubuh kita membutuhkan istirahat. Dan memang harus beristirahat. Nah, kalau yang ketiga ini sifatnya adalah membuat orang menjadi kendor, sementara ada rintangan batin yang keempat, yang justru adalah berlawanan. Membawa batin terus aktif, terus tidak mau beristirahat, terus berkeliaran, terus berpikir menjadi gelisah, menjadi khawatir. Nah, apapun bentuk kegelisahan, kekhawatiran, pikiran mengembara yang tidak mau beristirahat, itu adalah juga rintangan batin yang mesti dikenali, dideteksi, dan juga harus dilenyapkan. Penyebabnya bisa macam-macam. Mungkin karena pekerjaan, atau karena keluarga, karena masalah tertentu, atau memang karena pikiran memang belum terkendali, belum terbiasa untuk hidup saat ini, maka pikiran terus mengembara. Nah, itu adalah juga menjadi penyebab mengapa batin tidak mau tenang, tidak mau diam. Itu harus dikenali. Nah, kemudian yang kelima adalah keraguan-raguan. Terutama adalah ragu-ragu berkenaan dengan meditasi itu sendiri. Apakah meditasi yang dipraktikkan ini bermanfaat atau tidak? Jangan-jangan ini hanya sekedar wasting the time, menyanyiakan waktu, tidak berguna, tidak bermanfaat. Nah, itu juga menjadi salah satu bentuk rintangan batin yang harus juga kita kenali. Maka 5 rintangan batin ini dalam kita bermeditasi pasti akan muncul. Sebelum batin menjadi tenang, menjadi seimbang, penuh perhatian, maka 5 rintangan batin ini salah satu dari mereka pasti akan muncul. Maka dengan adanya perhatian, nah kita membawa batin untuk mengenali, mendeteksi kemunculan dari rintangan-rintangan batin ini. Nah, sekarang setelah mengetahui ada kotoran batin yang demikian, rintangan batin yang demikian, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi ketika itu muncul? Sebenarnya banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi salah satu yang bisa kita lakukan adalah begitu tahu ada salah satu bentuk pikiran yang tidak bermanfaat tadi muncul, dan kita tahu itu jelas tidak bermanfaat, itu pasti membawa kepada penderitaan, maka kita langsung kembali saja kepada objek meditasi. Begitu ada keinginan untuk menikmati kesenangan indera, berpikir-pikir tentang HP dan sebagainya misalnya. Begitu muncul demikian, sudah langsung kembali kepada keluar masuknya nafas. Tetapi kadang-kadang dengan cara kembali kepada keluar masuknya nafas, tidak bisa juga. Sudah kembali, terus kepikiran lagi, kembali kepikiran lagi, dan terus demikian. Tidak bisa mengatasinya, maka cara lain juga bisa digunakan. Dengan apa? Dengan kita juga bisa memunculkan perenungan. Paling tidak adalah merenungkan bahwa ini tidak bermanfaat. Ini tidak berguna. Ini adalah rintangan batin. Ini pada akhirnya membawa kepada penderitaan. Nah, kalau kita merenungkan demikian sebagai hal yang tidak bermanfaat, tidak berguna, pasti membawa kepada penderitaan. Nah, batin kita secara alami akan kembali kepada objek meditasi. Keluar
masuknya nafas ketika duduk bermeditasi. Nah, bisa direnungkan demikian. Apapun itu, apakah berkenaan dengan kesenangan indrawi atau berkenaan dengan kebencian, itu bisa direnungkan untuk kita kembali kepada objek meditasi. Tetapi kalau dengan cara perenungan demikian kok tidak bisa? Ada tidak cara lain? Ya ada. Kita bisa dengan cara cuek. Bisa juga dengan cara tidak memperhatikan. Jadi kalau istilah yang digunakan Sang Buddha itu adalah asati amanasikara. Asati amanasikara. Nah, biasanya kalau kita meditasi kan harus menggunakan sati. Sati adalah perhatian. Manasikara juga perhatian juga. Attention. Tetapi di sini asati, tidak memberikan perhatian. Artinya cuek. Ada kalanya kita bisa menggunakan demikian. Sudahlah kalau misalnya ada pikiran-pikiran yang mengembara, yang gelisah, banyak keinginan. Sudahlah cuek saja. Tidak diperhatikan. Apalagi kalau sudah dibiasakan demikian, oh tahu ini sudah tidak berguna. Apalagi kalau kita sudah punya pengalaman. Setiap kali kita mengikuti berbagai bentuk pikiran dan kalau kita ikuti dan kita terlibat di sana, pasti tidak ada akhirnya, tidak akan ada endingnya, dan melihat itu sebagai sesuatu yang sebenarnya menyia-nyiakan waktu, maka sudahlah cuek saja, kembali kepada nafas. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi kita bisa langsung kembali kepada nafas, bisa kita merenungkan, terutama adalah bahaya dari pikiran yang tidak bermanfaat tadi, atau kita cuek saja. Sudah cuek, kita kembali kepada nafas. Tapi ada pula seseorang yang kemudian justru ketika ada bentuk pikiran yang tidak bermanfaat demikian, kalau tadi adalah cuek, sekarang bukan cuek. Malahan kita mencoba untuk melihat secara dekat. Melihat secara dekat. Jadi bukan kita lari, tetapi kita menghadapi secara dekat. Yang sebenarnya kalau kita lihat, apapun bentuk pikiran yang muncul, dilihat secara dekat, tidak ada satupun bentuk pikiran yang bisa bertahan. Semuanya pasti sifatnya tidak kekal. Pasti berubah. Dan ketika tahu itu berubah, sebenarnya seseorang yang paham tidak akan kemudian melekatinya. Karena apapun yang berubah ketika dilekati pasti membawa kepada penderitaan. Melekat terhadap apapun yang berubah pasti membawa kepada duka penderitaan. Maka alih-alih kemudian terlena oleh bentuk pikiran demikian, sudahlah langsung kembali kepada objek keluar masuknya nafas. Karena ketika dilihat, didekati, ternyata tidak ada apa-apa di sana. Yang ada hanya sekedar kemunculan, pada akhirnya lenyap juga. Nah, itu juga bisa dilakukan. Ada juga cara yang bisa dilakukan, cara kelima. Ketika muncul pikiran yang buruk, yang demikian, apapun itu, kita bisa menggunakan. Jadi lidah kita tekan kuat-kuat ke langit-langit mulut. Nah, kemudian kita mencoba untuk menekan kotoran batin itu dengan batin itu sendiri. Yang sebenarnya adalah ketika lidah kita ditekan kuat-kuat ke langit-langit mulut, pikiran kita itu akan terkonsentrasi ke sana. Karena pikiran kita terkonsentrasi ke sana, lama-kelamaan kotoran batin yang tadi muncul juga akan lenyap. Dan kalau sudah lenyap, ya kembali kepada objek meditasi.
keluar masuknya nafas. Nah, itu bisa kita lakukan dalam mengatasi bentuk-bentuk pikiran yang tidak bermanfaat. Apakah keinginan-keinginan untuk menikmati kesenangan indera, ataukah bentuk-bentuk pikiran yang ketidaksukaan, kebencian, atau kemalasan, atau kegelisahan, kekhawatiran, atau keraguan-raguan, apapun bentuk pikiran yang tidak bermanfaat, itu harus diatasi dengan cara demikian. Dan yang paling sering dilakukan, dianjurkan adalah sudahlah kembali kepada objek meditasi. Jadi apapun yang terjadi, kembali kepada objek meditasi. Tetapi bukan berarti itu adalah satu-satunya cara untuk melenyapkan pikiran yang tidak bermanfaat. Melakukan perenungan terhadap ketidakmanfaatan atau bahaya dari pikiran tersebut juga menjadi cara untuk bisa melenyapkan. Nah, itu yang harus kita lakukan. Karena apa, sekali lagi, meditasi yang dipraktikkan di sini adalah untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang buruk. Ini adalah berkaitan dengan pikiran kita. Bukan untuk mencari kesaktian, bukan untuk mencari kekuatan. Tetapi bagaimana kita membawa batin kita untuk menjadi damai. Damai karena apa? Pikiran-pikiran yang negatif, yang tidak bermanfaat, itu semakin berkurang. Dan itu tujuan meditasi yang dipraktikkan. Nah, itu tambahan yang perlu saya sampaikan supaya kita kembali kepada, ya katakan, on the right track, ke jalan yang kembali sesuai dengan apa yang kita praktikkan. Nah, itu tambahan yang kemudian ada beberapa pertanyaan. Oh, tetapi saya lupa menyampaikan, peserta dari Malaysia bisa paham ya? Bisa paham ya, kalau Brother Gua sih bisa paham. Paham ya? Oh, dari Malaysia. Oh, berdua, kemudian yang satunya lagi mana? Oh, bisa paham ya? Sikit, berapa persen? Boleh lah. Oke. Dari Kuala Lumpur atau dari Kuala Terengganu? Kuala Lumpur. Kalau Kuala Lumpur memang agak repot. Oh yeah, last time we meet, I think yes. Yeah, both of you. I think I met both of you last time. Yes. Yeah. I just remember. Yeah. I just remember because somehow I have seen you. So now I remember in Nalanda. Okay, actually yesterday I just mentioning about what is the purpose of this meditation. So the main purpose of our meditation, the Buddhist meditation, is just to eliminate the defilements of mind. That's all. That is yesterday, and that is what we have to understand in this meditation. Not to get kind of like psychic power like that, but just to eliminate these defilements of mind. And two things that we have to do in this meditation. One is that we have to make an effort to eliminate whatever occurring defilements of mind. That is the first. And just now also mentioning about the 5 hindrances, that panca nivarana, that we need to eliminate whenever that arises in our mind, the 5 hindrances. And the second one is that whatever the good things, the good thoughts that we have to develop, and then we need to develop in this meditation. And somehow when we try our best to come back, to always come back, our mind to be back in this, especially the breathing out and in this sitting meditation. So actually various kinds of the good thoughts or the mental, the wholesome good qualities of mind rising there, like the passion and then the wisdom, and then our the calmness also increasing, and then equanimity also increasing within our mind. If we always try our mind to bring back in our mind, we try to bring back our mind to these objects of meditation. So this is that we need to do.
in this meditation. That we need, there are two things that we have to always put in our meditation. One is a mindfulness. We have to be always mindful. And the second is that we have these objects of meditation. While sitting, we need this breathing out and in as the objects of meditation. And while walking, we have to mindful in this each and every step of our step. So we cannot within our minds right, left, according to what we are stepping while walking. So this is yesterday in brief that I'm mentioning. And today actually we are talking about the 5 hindrances that we need to handle in our meditation, and whenever it arises, we need to detect, to understand, to observe, and then to eliminate with whatever means that we can do. And one of the mostly recommended to eliminate these defilements of mind, anything, the 5 hindrances, and then we have to come back, to always come back to this breathing out and in the sitting meditation. Of course, when we are walking meditation, we have to come back to this our step. So whenever the defilements of mind arises. But I think you can understand. You can understand. Oke. Ya, kemudian ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya jawab satu persatu. Saya perhatikan agak berbeda pertanyaannya sehingga kayaknya harus satu persatu. Iya. Ini ada yang bertanya, dalam latihan meditasi duduk, apakah boleh menyebutkan secara berulang-ulang Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa untuk mengikat supaya batin tidak mengembara? Ya. Siapa yang bertanya? Ya, baik. Sebenarnya tidak masalah. Karena semua yang kita lakukan itu intinya adalah menjaga batin. Dan apapun yang kita gunakan sebagai instrumen selama batin kita terjaga, itu sebenarnya bukan hal yang tidak baik, itu hal yang baik. Termasuk kita menggunakan Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa supaya batin tidak mengembara. Apalagi kalau seseorang memiliki keyakinan terhadap Sang Bhagawa atau Sang Buddha, kemudian mengucapkan demikian dengan penuh keyakinan, itu juga sebenarnya bagian dari Buddhanusati, perenungan terhadap kualitas Sang Buddha. Dan itu juga bagian dari objek meditasi. Karena salah satu dari 40 objek meditasi yang direkomendasikan adalah Buddhanusati, merenungkan kualitas-kualitas Sang Buddha. Nah, ketika kita memberikan penghormatan kepada Sang Bhagawa, Sang Buddha, Sang Arahat, Sang Sama Sang Buddha, itu juga bagian dari perenungan terhadap Sang Buddha. Asal itu dilakukan dengan betul-betul kita paham kenapa disebut sebagai Sang Bhagawa, kenapa disebut sebagai seorang arahat, kenapa disebut sebagai seorang sama Sang Buddha. Dalam kalimat tersebut, Namo tassa bhagavato Sang Bhagawa, arahato Sang Arahat, yang maha suci, sama Sang Buddhassa adalah seorang yang telah mencapai penerangan sempurna. Itu dipahami dengan benar, direnungkan di sana, batin tidak mengembara, itu juga bagian dari praktik meditasi. Akan tetapi, karena di sini kita menggunakan objek keluar masuknya nafas, ya walaupun kita sudah membawa batin dengan cara demikian, tetap kita kembali kepada
keluar masuknya nafas. Barangkali untuk awal-awal bisa dilakukan. Agar batin tidak mengembara, kita melakukan perenungan terlebih dahulu terhadap Sang Buddha, kualitas Sang Buddha. Itu bisa dilakukan. Makanya kalau di wihara-wihara, kenapa sebelum bermeditasi dilakukan chanting? Nah, di dalam chanting, dalam kebaktian, puja bakti, dibacakan berbagai macam parita, khotbah-khotbah Sang Buddha dalam bahasa Pali, tetapi juga punya arti, punya makna. Yang mana ketika kita meresapi maknanya, kita menjadi tenang, batin tidak mengembara, kemudian kita membawa batin kepada objek meditasi. Nah, itu bisa dilakukan. Dalam beberapa kesempatan juga disampaikan pula, terkadang walaupun kita menggunakan keluar masuknya nafas sebagai objek meditasi, ketika misalnya ada nafsu ragawi yang begitu besar, begitu dominan, saat bermeditasi menggunakan objek keluar masuknya nafas, nafsu ragawi begitu dominan. Bahkan Sang Buddha menganjurkan pada waktu itu untuk memunculkan asubha. Asubha adalah melihat sifat tidak atau sifat ketidakindahan dari jasmani. Nah, ketika kita melihat ketidakindahan dari jasmani, nanti nafsu ragawi lenyap. Dan kalau sudah lenyap, bisa kembali kepada objek meditasi, keluar masuknya nafas. Atau misalnya ketika muncul tadi kebencian, ketidaksukaan. Nah, ketika itu muncul, bisa juga kemudian mengganti pengembangan batin dengan metta, cinta kasih. Atau dengan karuna, kasih sayang. Kalau Sang Buddha menggunakan istilah sabba buta nukampi viharati, berdiam mengharapkan kebahagiaan, kesejahteraan untuk semua makhluk. Jadi alih-alih kebencian yang dimunculkan, tetapi justru kita berpikir agar semua makhluk berbahagia. Itu adalah pengembangan cinta kasih. Nah, kalau kemudian itu batin sudah menjadi tenang, dengan kita merenungkan kebahagiaan, kesejahteraan untuk semua makhluk, kita kembali kepada objek keluar masuknya nafas. Demikian pula pada saat kita, misalnya Anda menggunakan Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Dan kalau sudah tenang dengan cara demikian, batin sudah tenang, batin tidak berpencar, batin tidak berkeliaran, ya bisa nanti kembali kepada objek keluar masuknya nafas. Kenapa? Karena dari awal sudah punya determinasi, tekad untuk menggunakan keluar masuknya nafas sebagai objek meditasi. Nah, sehingga harus kembali lagi, walaupun diawali dengan perenungan demikian, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa. Demikian ya. Bahkan di Thailand seringkali mereka menggunakan yaitu Budo. Sembari memperhatikan nafas. Ya, tetapi khusus untuk yang umat Buddha ya. Jadi kalau umat Buddha kan punya keyakinan terhadap Sang Buddha kan, nafas masuk bud, nafas keluar do, bud, do. Sebenarnya itu adalah instrumen. Tapi nanti juga kata-kata demikian juga harus lenyap juga. Jangan diteruskan, jangan kita itu kemudian terus menggunakan kata-kata. Instrumen bisa menggunakan dengan banyak hal. Kata-kata budo juga boleh. Atau misalnya menggunakan dalam batin kata-kata yang paling mudah. Yaitu apa? Ketika nafas masuk, dicatat, masuk. Nafas keluar, dicatat, keluar. Mencatat dengan halus, tidak kasar. Karena kalau mencatat dengan kasar, alih-alih batin kita itu memperhatikan nafasnya, tapi memperhatikan kata-katanya. Dengan halus. Juga bisa dilakukan. Untuk supaya batin tidak mengembara. Tapi nanti kalau batin sudah familiar, tidak mengembara, sudah tenang, ya kata-kata itu juga harus ditinggalkan. Atau bahkan bisa juga menggunakan hitungan. Jadi Anda juga bisa menghitung. Bisa menghitung minimal 5 hitungan, maksimal 10 hitungan. Caranya bagaimana? Nafas masuk, keluar, hitung 1.
Masuk lagi, keluar, hitung 2. Masuk lagi, keluar, hitung 3. Nah kalau kita sudah bertekad, saya mau menghitung sampai misalnya 10. Maka nafas masuk, keluar, hitung 1, 2, 3, sampai 10. Sudah begitu, kembali lagi. Dari yang pertama, 1, 2, sampai 10. Kenapa tidak boleh kurang dari 5? Karena biasanya kalau kurang dari 5, nanti batin kita itu terlalu sibuk dengan hitungan. Jadi belum rileks, tapi lagi-lagi kembali kepada hitungan pertama. Jadi alih-alih kita itu menjadi tenang, menjadi rileks, tetapi malahan kita sibuk dengan hitungan. Tetapi kenapa tidak diperbolehkan lebih dari 10? Karena kalau terlalu banyak hitungan, banyak lupanya juga. Jadi akan banyak lupa. Bahkan coba nanti kalau misalnya Anda punya kesempatan, mungkin pas lagi batin terus mengembara atau terseret oleh lamunan kemudian ngantuk, cobalah bertekad menggunakan hitungan. Menggunakan hitungan. 1 sampai 10. Seperti apa? Ternyata nggak mudah juga. Yang terkadang-kadang lupa juga. Belum sampai 10 nggak tahu sampai kemana udah lupa. Tapi kalau lupa harus kembali kepada yang pertama. Jadi jangan dipikir-pikir, tadi sudah sampai di mana. Sudah nggak usah dipikir, kembali yang pertama. Lupa lagi di tengah jalan. Nggak usah dipikir, kembali ke yang pertama. Itu juga cara. Itu cara bukan diberikan oleh biku tertentu. Ini cara dari zaman kuno. Tertulis dalam kitab suci. Cara untuk membawa batin supaya tidak berkeliaran bersama dengan keluar masuknya nafas. Tapi nanti setelah batin kita familiar dengan nafas, ya kita harus melupakan hitungan juga. Hitungan ditinggalkan juga. Nah, kemudian kita tetap hanya memperhatikan keluar masuknya nafas. Nah, sehingga di sini apapun caranya, selama itu masih bermanfaat, masih baik, berguna untuk membawa batin menjadi tenang, yaitu diperbolehkan. Tetapi nanti kembali lagi kepada nafas. Begitu ya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan beberapa. Apabila mengalami sakit tidak dalam meditasi, apakah bisa diatasi? Ya harus diatasi. Sebenarnya sekali lagi bahwasanya meditasi itu tidak hanya pada saat Anda sedang retreat. Ini kan sebenarnya hanya sebagai pengingat saja. Meditasi itu kuncinya adalah menjaga batin. Malahan kalau bisa, setelah ikut retreat ini juga tetap melanjutkan pengembangan batin. Kenapa? Justru ketika tidak berada dalam retreat, gangguan itu menjadi lebih banyak. Kotoran batin mudah sekali muncul. Dalam retreat seperti ini sebenarnya kita tuh terbantu sekali. Tempat sudah ada. Teman-teman juga teman-teman yang memang bermeditasi. Semua sudah dipersiapkan, tinggal kita melihat ke dalam batin kita. Lebih mudah. Tetapi ketika kita keluar, berhadapan dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan teman-teman, segala macam, kotoran batin justru akan lebih banyak muncul. Dan logikanya adalah kalau kita memang concern dengan meditasi kita, dengan batin kita maksudnya, berarti kita harus semakin menjaga batin kita di luar sana. Maka pengembangan batin tidak hanya di sini saja. Begitu keluar,
batin pun juga sesungguhnya harus dijaga. Termasuk ketika muncul rasa sakit. Kenapa? Karena memang batin kita itu sangat dipengaruhi oleh fisik. Ketika fisik sakit, batin juga biasanya umumnya ikut sakit. Kalau batin kita tidak terlatih, fisik sakit, batin juga ikut sakit. Makanya di sini ketika fisik sakit, kita mencoba walaupun sementara untuk bersabar. Itu untuk melatih batin. Sebenarnya adalah untuk melatih batin. Apakah dengan cara kita memperhatikan sakit di fisiknya, atau kita memperhatikan gejolak pikiran kita yang biasanya muncul ketidaksenangan, ketidaknyamanan, mungkin ada ketakutan, kegelisahan, khawatir. Nah, itu dilihat, diperhatikan, dan ditenangkan. Nah, itu bagaimana kita mengatasinya dalam bermeditasi. Akan tetapi tentu itu tidak hanya demikian, bukan berarti kemudian kalau kita sakit hanya diamati saja, ya tidak demikian. Apa yang mesti kita lakukan kalau kita sakit? Ya diobati kan. Harus diobati. Jadi kalau kita sakit ya harus diobati. Tetapi kemudian ada pemahaman. Nah, pemahaman ini yang penting juga untuk apa? Supaya batin menjadi tenang. Pemahamannya seperti apa? Salah satunya adalah kita harus melihat itu sebagai kewajaran. Bahwa selama kita punya fisik, pasti sakit akan muncul. Karena memang setiap bagian dari tubuh kita itu adalah sumber penyakit. Kita itu tersusun dari tumpukan luka. Semua bagian tubuh kita itu adalah sumber penyakit, sarang penyakit. Melihat bahwa demikian adanya tubuh kita, maka yang pertama kita menjadi tenang. Karena kita melihat itu sebagai sebuah kewajaran. Tetapi di saat yang sama kita pun juga tahu bahwa fisik yang sehat juga sangat membantu kita untuk melakukan yang terbaik, maka harus diobati. Batin tenang bukan berarti kemudian membiarkan. Batin tenang, tidak gelisah, tidak khawatir dengan sakit, tetapi juga tetap harus mencari obat. Itu cara yang bijak, harus tetap mencari obat. Nah, dengan cara demikian sebenarnya itu juga bagian dari pengembangan batin. Apakah di sini ataukah di luar sana, kalau kita mengatasi dengan cara yang benar, itu bagian dari pengembangan batin. Nah itu, jadi apakah diatasi, harus diatasi, walaupun di luar sana, walaupun tidak sedang dalam retreat seperti ini. Yang kedua, kenapa ada baru sedikit belajar Dhamma sudah bisa memperoleh manfaat? Ya, selama Dhamma dipahami dengan benar, walaupun itu sedikit pasti memberikan manfaat. Itu pasti memberikan manfaat. Intinya adalah begini, tidak melakukan, kalau kita tidak paham yang sampai detail, yang sampai rinci, intinya ada 3 hal saja. Kalau 3 hal ini sudah dipahami dan sedikit demi sedikit dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, pasti memberikan manfaat. Pertama, tidak melakukan apapun hal yang buruk. Apapun itu. Hal yang buruk adalah hal yang merugikan baik diri sendiri maupun orang lain. Yang tidak bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Seperti yang paling mudah adalah yang sekarang Anda praktikan, membunuh, maksudnya menghindari yang belum praktikan, yaitu apa? Membunuh, mengambil apa yang tidak diberikan, perzinahan, berbohong, mabuk-mabukan, dan seterusnya. Nah, apapun yang tidak bermanfaat, yang merugikan, itu dihindari. Itu saja pasti sudah memberikan manfaat. Apalagi kalau ditambah lagi, selain menghindari yang tidak bermanfaat, menambah melakukan yang bermanfaat. Salah satunya adalah suka berbagi, suka berdana, apapun itu. Hal yang baik yang bermanfaat
Tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Nah, itu sudah memberikan manfaat. Apalagi yang ketiga, senantiasa menjaga batin agar kotoran-kotoran batin itu dibersihkan. Wah, kalau itu bisa dilakukan, lebih bermanfaat lagi. Apa itu kotoran batin? Ya, tadi keserakahan, kebencian, ada dengki, ada kemarahan, kecemburuan, iri hati, arogansi, keras kepala, kemelekatan, apapun yang itu bentuk kotoran batin yang tidak bermanfaat, kita berusaha untuk bagaimana melenyapkan, tidak entertaining di sana. Itu adalah pasti kalau melakukan demikian pasti bermanfaat. Jadi walaupun belajar sedikit, dipraktikkan itu pasti memberikan manfaat. Yang kadang-kadang kita tidak perlu yang sambil rinci, yang sampai detail. Pernah ada satu cerita pada zaman Sang Buddha, itu ada seorang biku mau lepas jubah, mau meninggalkan jubahnya. Gara-gara apa? Tidak hafal 227 peraturan kebikuan. Jadi kami itu punya peraturan 227 peraturan. Nah, gara-gara tidak hafal, kemudian datang pada Sang Buddha, rasakan lepas jubah karena itu apa? Menjadi biku tapi tidak hafal 227 peraturan. Sang Buddha mengatakan, sudahlah, sekarang begini saja. Ketika ada keserakahan, tahu tidak? Ada keserakahan, ya tahu Bante. Bisa tidak? Ketika ada keserakahan yang muncul, diupayakan untuk dilenyapkan. Oh, kalau itu saya bisa Bante. Kemudian ketika ada kebencian, tahu tidak ada kebencian? Tahu Bante. Bisa tidak? Ketika itu muncul, diupayakan dilenyapkan. Oh, saya itu bisa Bante. Itu saja. Gak usah yang lain-lain, itu saja dilakukan. Berhasil juga. Nah, artinya kadang-kadang kita tidak perlu yang sambil detail, yang sambil rinci. Poin-poinnya sudah betul-betul dipahami dan dipraktikkan dengan benar, konsisten di sana, itu juga memberikan manfaat. Maka walaupun kelihatannya sedikit, dilakukan pasti memberikan manfaat. Ya. Kemudian apakah ada jalan yang lebih cepat bisa merasakan hasil meditasi? Oh, ya hanya ini saja. Sebenarnya ya ini jalan tercepat. Sebenarnya hasil meditasi itu dirasakan setiap momen. Jadi jangan melihat hasil meditasi itu seperti sambil mencapai jana-jana, kemudian sampai mungkin menjadi sakti, menjadi waskito, kalau saya bilang. Tidak demikian. Meditasi pengembangan batin itu ketika dipraktikkan dengan benar, setiap momennya itu dirasakan. Nah, Dhamma, ajaran Sang Buddha itu disebut sebagai akaliko. Akaliko artinya tidak ada selang waktu. Artinya bagaimana? Ketika di situ ada keserakahan, di situ pula ada penderitaan. Ketika di situ keserakahan tidak ada, di situ pula ada kebahagiaan. Ketika di situ ada kebencian, di situ ada penderitaan. Ketika di situ kebencian tidak ada, di situ ada kebahagiaan. Itu saja sebenarnya. Dan itu harus dikenali oleh kita masing-masing. Dalam kita melihat batin kita, hanya kita lihat apa ya batin kita. Dan kita bisa melihat dengan jelas sekali. Ketika ada pikiran yang tidak bermanfaat, di situ pasti ada penderitaan batin, ada beban. Tapi begitu kotoran batin tidak ada, di situ ada kedamaian. Itulah manfaatnya. Yang bisa
dikenali, dirasakan secara langsung. Dan tentunya ini akan semakin berkembang. Semakin yang buruk-buruk itu lenyap, yang baik-baik itu berkembang, semakin kebahagiaan juga akan dirasakan lebih lama, lebih intens. Nah, sehingga ini adalah jalan tercepat. Meditasi seperti ini, melihat ke dalam batin, adalah jalan tercepat untuk mendapatkan hasil, merasakan hasil dari memahami, mempraktikkan meditasi itu sendiri. Ya, saya kira demikian ya. Saya tidak harus yang bertanya. Mudah-mudahan sudah menjawab. Apakah boleh menggunakan sumbat telinga atau earplug saat meditasi? Akankah menjadi lebih baik apabila menyumbat pintu dari kesadaran pendengaran kita dengan cara demikian? Saya sering menggunakannya ketika suasana sekitar berisik. Ya, sebenarnya tidak ada aturan ya, tidak ada aturan apakah diperbolehkan atau tidak. Tetapi mungkin untuk beberapa orang ketika itu dilakukan kok menjadi tenang, menjadi damai, menjadi lebih terkonsentrasi, ya silakan saja. Tetapi sebenarnya tidak harus demikian juga. Karena kalau saya pribadi malah tidak nyaman. Saya pribadi ya, ini tidak cocok juga. Ketika ada earplug, malah kan jadi sakit telinganya. Jadi tidak nyaman. Tapi mungkin untuk beberapa orang sudah terbiasa mungkin menjadi lebih tenang. Ya silakan saja. Walaupun tentunya itu bukan sebuah keharusan dan bahkan tidak ada anjuran demikian. Artinya tidak tertulis bahwa bisa dianjurkan untuk menutup telinga kita. Bahkan sebenarnya ada satu pengembangan batin yang disebut sebagai indriya bawana. Pengembangan batin menggunakan mengamati indera-indera kita. Indera mata ketika bersentuhan dengan objek, telinga bersentuhan dengan suara, hidung dengan bebauan, lidah dengan rasa, jasmani dengan sentuhan. Bagaimana mengembangkan batin kita ketika indera-indera kita bersentuhan dengan objek? Ternyata pengembangannya adalah dengan tidak menutup mata kita, tidak menutup telinga kita. Suatu kali ada seorang pengembara datang kepada Sang Buddha. Kemudian Sang Buddha bertanya, bagaimanakah guru Anda mengajarkan pengembangan indera? Pengembangan batin menggunakan indera. Dia menjawab dalam bahasa Pali, Sotena sadang nak sunati cakuna rupa nak pasati. Oh, guru saya mengajarkan saya untuk tidak mendengar suara dengan telinga dan tidak melihat bentuk dengan mata. Kemudian Sang Buddha mengatakan, oh kalau demikian berarti orang yang tidak melihat yang buta dan orang yang tidak mendengar atau tuli, berarti orang yang batinnya sudah berkembang. Karena mereka sudah tidak mendengar, sudah tidak melihat. Nah, ternyata tentu yang diajarkan Sang Buddha berbeda. Mengembangkan batin tidak dengan menutup telinga atau menutup mata kita, tapi dengan menjaga batin kita. Justru pada saat kita melihat misalnya, ketika kita melihat objek, dari sana akan muncul perasaan. Apakah menyenangkan, tidak menyenangkan, ataupun netral. Dan dari perasaan pasti akan memunculkan bentuk pikiran. Pikiran suka, tidak suka, ataupun pikiran yang netral. Nah, akan tetapi seseorang kemudian diajak untuk melihat bahwasanya apapun bentuk pikiran yang muncul itu sebenarnya sifatnya adalah berkondisi. Jangan melekati apa yang tidak kekal. Jadi merenungkan bentuk-bentuk pikiran yang muncul karena mata melihat objek,
sebagai tidak kekal dan batin tidak melekat, sehingga karena tidak ada kemelekatan, maka di sana tidak memunculkan keserakahan dan tidak memunculkan kebencian. Itulah meditasi, pengembangan batin. Termasuk adalah ketika mendengarkan suara, akan muncul perasaan menyenangkan, tidak menyenangkan, perasaan netral. Ada pikiran suka, tidak suka, pikiran netral. Nah, kalau kita mampu untuk melihat itu sebagai tidak kekal, yang tidak bisa dipertahankan dan tidak layak untuk dilekati, untuk dipegang, hanya sekedar muncul pada akhirnya lenyap, batin menjadi detached, batin menjadi tidak melekat, disitulah keserakahan, kebencian tidak akan muncul. Batin menjadi semakin berkembang, menjadi seimbang, batin menjadi seimbang. Nah, itu juga bahkan baik, penting yang harus kita lakukan. Walaupun tidak mendengar suara juga bagian dari instrumen, itu instrumen sebenarnya, instrumen untuk supaya menjadi tenang. Silakan kalau memang itu terasa nyaman. Karena mau tidak mau, bahkan kenapa kita harus meditasi di tempat yang sunyi, tempat yang sepi? Karena supaya tidak banyak suara sebenarnya, untuk mengurangi suara. Kenapa anjurannya adalah pergilah ke hutan, ke pangkal pohon, ke rumah kosong, ke lembah, ke gunung, ke gua, bahkan ke kuburan. Oh, kalau pada zaman dulu bahkan kuburan menjadi satu tempat yang favorit untuk meditasi. Makanya saya pernah diajak dari tua ke Kelantan. Tak kira di mana tinggal, ternyata di kuburan. Kenapa? Tempatnya sepi, tidak ada orang di sana. Maka menjadi tempat yang favorit untuk bermeditasi. Nah, sehingga semua itu adalah instrumen supaya salah satunya adalah tidak banyak suara. Ya, kalau memang dengan cara demikian membantu, dipersilakan. Tetapi tidak dihabiskan juga. Karena yang terpenting adalah lagi-lagi batin kita yang kita jaga. Ya, gitu ya. Semoga bisa menjawab. Kemudian, apakah wajar saat bermeditasi dengan objek anapanasati, tapi badan saya panas sedangkan kaki tetap dingin sesuai iklimnya? Ya, itu wajar sekali ya, karena memang tubuh kita itu kan terdiri dari 4 unsur. Adalah unsur tanah yang kita rasakan sebagai padat. Jadi dalam perasaan kita adalah padat, kepadatan, berat, ringan, itu adalah unsur tanah. Yang kedua adalah unsur cair atau unsur air. Yang kalau kita memperhatikan jasmani kita terbiasa memperhatikan jasmani dalam bermeditasi, apalagi yang mereka yang menggunakan 4 unsur sebagai objek meditasi, juga akan merasakan bahwa tubuh kita pun juga kadang-kadang seperti meleleh, seperti mencair. Nah, itu adalah unsur cair yang awal-awal bisa dilatih dengan cara kita mengusap dengan lidah kita belakang gigi kita. Nah, rasa halus itu seperti ada lilian, seperti mencair. Dan kalau itu diperhatikan, nanti bahkan ada kalanya seakan-akan tubuh kita itu betul-betul meleleh. Nah, itu adalah unsur cair yang bisa terlihat tampak pada saat bermeditasi ketika menggunakan jasmani sebagai objeknya, terutama 4 unsur sebagai objeknya. Kemudian adalah yang ketiga, unsur panas. Ya, makanya ketika kita memperhatikan jasmani, kita kadang merasakan panas, tapi juga kadang-kadang merasakan dingin. Jadi temperatur kita dari dingin sampai panas itu adalah unsur api atau tejo datu, unsur api. Ya, itu juga bagian dari unsur jasmani kita. Makanya bermeditasi kok merasakan panas, yaitu sesuatu yang wajar. Karena memang jasmani kita terdiri dari 4 unsur, salah satunya adalah unsur panas. Kemudian ada unsur udara atau unsur gerak, termasuk nafas kita juga. Nafas kita itu juga bagian dari unsur udara, unsur gerak. Tidak hanya nafas, bahkan ketika kita
berjalan, badan kita bergerak, itu adalah unsur udara. Apapun yang kita bisa bergerak, tubuh kita bisa bergerak, kita bisa berpindah posisi, itu adalah unsur udara. Nah, 4 unsur ini adalah yang menyusun tubuh kita. Dan ketika kita memperhatikan tubuh kita, ya hanya 4 unsur ini, maka sesuatu yang wajar. Dan sebenarnya ini pun juga bisa menjadi objek meditasi. Nah, bisa menjadi objek meditasi supaya batin tidak mengembara. Bahkan dengan objek 4 unsur jasmani, kita akan melihat, oh ternyata jasmani hanya segitu saja. Yang kita anggap sebagai menyenangkan, sebagai indah, sebagai cantik, ternyata hanya sekedar 4 unsur saja. Yang intinya juga sama, muncul, lenyap, muncul, lenyap. Setiap bagian dari jasmani, bagian dari 4 unsur sifatnya adalah muncul dan lenyap, dan tidak layak, tidak patut untuk dilengkapi. Nah, sehingga sesuatu yang wajar. Jadi siapapun yang bertanya, ini sesuatu yang wajar. Hanya saja karena kita sudah menggunakan objek bukan maksudnya nafas, ya kita mendeteksi kemunculan dari rasa panas, rasa berat, mungkin ada gerak di bagian tubuh kita, tetapi kita tetap kembali kepada objek keluar masuknya nafas. Dan ketika 4 unsur ini termanifestasi dan itu hanya sekedar munculnya, yaitu sesuatu yang tidak usah diperhatikan. Kita kembali kepada objek keluar masuknya nafas. Ya. Tapi kalau itu sudah muncul, ya juga nggak usah merasa itu menjadi gangguan. Itu hal yang wajar sekali, bukan gangguan. Jadi ada sebuah perumpamaan. Meditasi itu sebenarnya seperti kalau kita tuh menggergaji kayu. Kemana fokus dari kita ketika kita menggergaji kayu? Fokusnya di mana? Sudah pernah belum? Di gergajinya atau di kayunya atau di mana? Di gergajinya, ya. Kayaknya kurang gergaji ya. Biasanya kalau kita menggergaji, ya kita fokusnya pada di bagian kayu gergaji, kan? Nah, di situ kita fokus di situ. Tetapi walaupun kita fokus di bagian kayu yang sedang digergaji, yang bagian itu, tapi kita juga sadar dengan gergajinya yang sedang bergerak, sadar dengan kayu sebelah kiri, sebelah kanan, bahkan kita sadar dengan diri kita yang sedang menggergaji. Pun kalau kita dengan teman kita pun juga sadar dengan teman kita yang sedang ikut menggergaji juga. Tapi fokus kita tetap pada bagian kayu yang sedang digergaji. Saat bermeditasi juga sama, fokus kita tetap nafas. Tetapi di saat yang sama kita pun juga sadar dengan jasmani kita. Kita bisa merasakan 4 unsur jasmani kita. Kita bisa merasakan jasmani yang rileks, jasmani yang tegang. Kita bisa merasakan. Dan ketika memperhatikan nafas, batin menjadi tenang, jadi damai pun kita pun juga tahu. Batin menjadi tenang, jadi damai. Batin gelisah pun kita pun juga tahu. Tetapi fokus kita tetap keluar masuknya nafas. Makanya kan habis bermeditasi mungkin ada yang berpikir atau mungkin yang mengatakan, oh tadi kok saya meditasinya kok tenang sekali, kok damai sekali, rasanya kok rileks sekali, kok bisa demikian, padahal objeknya nafas. Bagaimana tahu kok jasmaninya rileks? Bagaimana tahu kok merasa damai? Ya memang bisa tahu. Karena apa? Karena walaupun kita mengarahkan batin pada keluar masuknya nafas, tetap kita pun juga sadar dengan jasmani kita. Bahkan ketika telinga kita masih berfungsi, suara pun kadang masih terdengar. Dan itu semua bukan gangguan selama kita masih memperhatikan objek keluar masuknya nafas secara dominan. Nah, jadi tidak masalah walaupun merasakan ada unsur panas pada jasmani, baik rasa panas ataupun rasa dingin, itu sesuatu yang wajar. Tetap
kembali kepada nafas. Tetap yang dominan adalah nafas, objek nafas itu sendiri. Ya, semoga ini bisa membantu dalam meditasi. Saat bermeditasi, saya suka mengeluarkan air mata seperti menangis, padahal tidak sedang sedih ataupun gembira. Ya, itu sesuatu yang wajar juga. Ya, sekali lagi, jasmani kita selain 4 unsur yang bisa kita rasakan, pada hakikatnya secara fisikal juga 4 unsur. Jasmani kita kan 4 unsur. Apapun yang padat pada jasmani kita seperti daging kita, tulang kita, itu adalah unsur tanah, unsur padat. Dan apapun yang cair seperti darah kita, termasuk air mata kita, ludah kita, itu adalah unsur cair. Dan apapun yang sifatnya adalah pembakar, yang sifatnya adalah memasak, ya, jadi memasak, membuat matang, yaitu adalah unsur panas pada jasmani kita. Dan apapun gerak udara yang ada pada jasmani kita adalah unsur udara. Nah, sehingga ketika kemudian satu meditasi kok ada air mata yang keluar, ya itu hal yang wajar. Karena memang tubuh kita memang terdiri dari salah satunya unsur air. Makanya air mata bisa keluar. Itu hal yang wajar. Ya sudah, tak apa-apa. Yang terpenting kembali lagi kepada objek meditasi. Itu sesuatu yang wajar bahwa jasmani memang terdiri dari 4 unsur. Makanya kenapa kok misalnya pas meditasi kok ingin menelan ludah, ya sudah telan saja. Gak usah kemudian ditahan-tahan, malahan menjadi masalah. Takut nanti konsentrasinya hilang. Sebenarnya kalau sudah gelisah dengan itu, konsentrasinya sudah hilang sebenarnya. Ya sudah, telan saja, relax saja, wajar kok. Dan tidak merugikan orang lain juga, bahkan tidak merugikan diri sendiri. Kalau hanya sekedar menelan ludah, karena memang tubuh kita memang hanya sekedar 4 unsur. Ya, jadi lihat itu sebagai sebuah kewajaran saja, hal yang wajar bahwa tubuh kita bisa mengeluarkan air mata atau berbagai macam cairan bisa keluar dari 9 lubang tubuh kita. Ya. Apa yang dimaksud dengan kaya gata sapi? Dalam objek meditasi, apa perbedaannya dengan asubha? Nah, setiap saya mengarahkan pikiran untuk merenungkan kaya gata sapi, selalu diikuti dengan objek asubha. Apakah sudah benar? Kaya gata sapi, ya. Ini salah satu bentuk meditasi. Sati adalah perhatian, jadi perhatian yang kita praktikan, kita munculkan. Kaya gata artinya has gone, tertuju, telah pergi. Nah, kaya jasmani, jadi perhatian yang tertuju pada jasmani. Jadi perhatian terhadap jasmani itu adalah kaya gata sati, dan itu salah satu bagian dari meditasi. Dan apa bedanya dengan asubha? Sebenarnya asubha itu salah satu dari kaya gata sapi. Salah satu. Walaupun ada buku yang diterbitkan atau ditulis pada abad ke-5 setelah Masehi oleh Bhante Buddhagosa Visuddhimagga, namanya Visuddhimagga, yang mana kaya gata sapi ini hanya mengacu kepada 32 bagian tubuh. Itu praktik mengembangkan batin dengan memperhatikan 32 bagian tubuh. Itu dalam Visuddhimagga yang ditulis oleh Bhante Buddhagosa. Tetapi Sang Buddha justru
mengajarkan perhatian terhadap jasmani, yang perhatian yang tertuju pada jasmani itu sangat bervariatif. Yang pertama adalah ketika kita memperhatikan keluar masuknya nafas, yang kita memperhatikan itu juga bagian dari kaya gata sakti. Kita memperhatikan dengan objek nafas itu juga kaya gata sakti. Karena apa? Nafas juga bagian dari jasmani. Dan ketika bahkan kita meditasi jalan, kita sadar ketika berjalan, kita sadar kita duduk, kita sadar kita berbaring, kita sadar ketika kita berdiri, itu juga bagian dari kaya gata sakti, perhatian terhadap jasmani. Dan bahkan ketika kita sadar penuh perhatian di saat kita mengubah tubuh kita, saat merentangkan tangan kita, kita sadar. Ketika menekuk tangan kita, kita sadar. Ketika kita mengenakan pakaian, kita sadar. Ketika kita makan, kita minum, kita sadar. Bahkan ketika kita buang air kecil, buang air besar, kita sadar. Itu juga kaya gata sakti, perhatian terhadap jasmani. Termasuk tentunya adalah kita membawa batin untuk merenungkan 32 bagian tubuh yang dilihatnya sebagai tidak indah. Ya, yang paling mudah ada praktek juga di antara 32 bagian tubuh kita mengambil 5 saja. Karena yang 5 ini yang paling dapat kita lihat. Itu apa saja? Kesa, rambut, loma, bulu rambut, naga, kuku, danta, gigi, dan tanso, kulit. 5 ini kita renungkan bahwa tubuh kita itu yang terlihat itu yang paling hanya 5 ini. Jadi apa yang kelihatan indah, yang kelihatan menyenangkan hanya sekadar 5 ini. Yang tertampak dari luar hanya sekadar 5 ini. Orang mengatakan ini indah, ini tidak indah, hanya 5 ini. Hanya rambut, bulu rambut, kuku, gigi, dan tulang. Nah kalau mau masuk ke dalam, semuanya ada 32 bagian tubuh. Itu juga bagian dari kaya gata sakti, perhatian terhadap jasmani. Dan itu tujuannya juga sama, adalah untuk supaya pikiran-pikiran yang berkenaan, terutama adalah nafsu dagami juga semakin berkurang. Kemudian juga Asubha bawana, yaitu pengembangan tentang asubha, tentang yaitu melihat sifat menjijikan dari tubuh yang telah mati, atau dengan kata lain mayat. Itu juga bagian dari kaya gata sakti. Yang merenungkan, oh ternyata yang namanya mayat yang menjijikan, setelah seseorang meninggal 3 atau 4 hari, kemudian tubuhnya sudah mulai membengkak, mulai membiru, bahkan mulai mencair, kemudian kita renungkan bahwa ternyata ya, tubuh itu juga persis sama dengan tubuh saya, yang sekarang saya melekatinya, menghargainya seperti betul-betul dilihat sebagai sebuah keindahan, tapi ternyata persis sama dengan mayat tersebut, tidak ada bedanya. Untuk apa? Supaya tidak melekati tubuh. Nah itu juga bagian dari kaya gata sakti. Nah, ketika memperhatikan, ini perbedaannya ya. Jadi tadi sebenarnya perbedaannya adalah kalau asubha itu adalah bagian dari kaya gata sakti, dan kaya gata sakti itu sebenarnya luas. Jadi apapun yang kita perhatikan berkenaan dengan jasmani itu adalah perhatian terhadap jasmani atau kaya gata sakti. Setiap saya menggerakkan pikiran untuk merenungkan kaya gata sakti selalu diikuti dengan objek asubha. Sebenarnya mungkin kaya gata sakti berkenaan dengan 32 bagian tubuh,
kemudian melihat ketidakindahannya, itu bagus sekali. Memang sebenarnya melihat ketidakindahan dari 32 bagian tubuh itu juga bagian dari asuhan juga, bagian dari sifat menjijikan. Tujuannya adalah demikian. Kalau memang itu yang dimaksud, itu sudah benar. Tapi melihat ketidakindahan tubuh bukan supaya membenci tubuh, harus dibedakan. Supaya kotoran batin yang berkenaan dengan jasmani, terutama adalah kemelekatan terhadap jasmani, nafsu ragawi terhadap jasmani, semakin berkurang. Tapi bukan berarti kemudian membenci tubuh. Kalau sudah membenci tubuh, itu sudah tidak sesuai dengan praktik meditasi. Kemudian ini ada pertanyaan kedua. Dalam kasina, satu di antaranya adalah nila kasina atau objek warna biru. Saat konsentrasi terpusat, objek ini terkadang timbul berupa secercah cahaya biru yang berpendar dan lalu meredup, yang terjadi berulang dan timbul tenggelam. Apakah ini disebut sebagai nimitta? Apa yang sebaiknya dilakukan jika objek ini muncul dalam benak, walaupun saya sedang tidak memunculkan nila kasina? Ya, jadi salah satu objek meditasi memang dari makhluk objek meditasi disebut kasina. Ada 10 kasina, yang salah satunya adalah nila kasina atau objek warna biru. Tapi sebenarnya objek ini itu harus dikembangkan, bukan muncul sendiri. Harus dikembangkan secara spesifik. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan instrumen. Instrumennya adalah kalau zaman dahulu, zaman kuno, bisa mengumpulkan bunga-bunga yang berwarna biru. Jadi bunga-bunga yang berwarna biru dikumpulkan di satu media ataukah piring atau media sekipat, dan itu yang kemudian diperhatikan. Atau dengan menggunakan kain yang sudah diwarnai biru, itu kemudian dijadikan sebagai objek yang caranya adalah dilihat objek tersebut, warna itu dilihat, duduk di tempat yang sudah dipersiapkan, tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat. Kalau terlalu jauh, maka persepsi warna biru tidak akan terlihat dengan jelas. Kalau terlalu dekat, nanti detailnya akan terlihat, itu sudah mengganggu. Karena yang dibutuhkan adalah persepsi warna biru, bukan detailnya warna biru. Maka hanya sekedar melihat untuk memunculkan persepsi warna biru. Kalau sudah dilihat, kemudian mata terpejam, membayangkan warna biru. Kemudian sampai itu diulang-ulang ribuan kali, diulang-ulang sampai antara melihat dengan mata dengan persepsi dalam batin itu persis sama. Nah, kalau sudah sama, itu artinya sudah mulai, katakan, nimitta dalam pembelajaran sudah muncul. Nah, nanti kalau itu dikembangkan lagi dan lagi, ketika konsentrasi muncul, nah, warna biru itu akan kekuatannya atau kejelasannya itu, kejernihannya itu bisa ribuan kali lipat dari ketika dilihat dengan mata. Itulah yang sebenarnya disebut sebagai nimitta dalam meditasi. Nah, itu harus dipraktikkan secara spesifik. Nah, sedangkan ketika kita bermeditasi kok seperti ada warna cahaya yang pudar, yang muncul kecil dan biar itu sebenarnya bukan nimitta. Karena apa? Itu bisa muncul pada saat kita itu memang mata terpejam, kemudian walaupun mata dipejamkan, tapi mata melihat. Itu nanti akan muncul warnanya bisa berbeda-beda, mungkin ada warna merah, warna putih, warna kuning, warna biru, dan itu malah mengganggu bukannya ketenangan batin muncul, malah menjadi tegang. Maka lebih baik kalau memang ingin mempraktikkan meditasi kasina, ya lebih baik menggunakan cara yang spesifik yang sudah dianjurkan.
betul-betul menggunakan itu media. Nah, kasinah itu sendiri sebenarnya medianya. Kasinah itu adalah media. Artinya menggunakan media untuk kemudian dijadikan sebagai objek meditasi, memunculkan persepsi dari warna yang memang sudah ditentukan. Ya kalau zaman sekarang sebenarnya sudah mudah sekali kalau mempraktikkan, bedanya gampang. Ya kan, tinggal ngeprint aja. Tinggal warna biru gitu kan, kertas warna biru di print gitu bisa dijadikan media juga. Nah itu yang kemudian diperhatikan, kemudian bayangkan sampai antara melihat dengan membayangkan persepsi yang muncul itu akan sama. Nah kalau sudah sama, sudah nggak perlu lagi yaitu media yang terlihat secara fisikal sudah tidak dibutuhkan lagi. Nah kalau sudah demikian, tinggal membayangkan objek tersebut. Dan kalau konsentrasi muncul, nah munculnya konsentrasi itu sebenarnya ketika tadi 5 lingkaran batin lenyap. Kalau 5 lingkaran batin lenyap, maka objek yang muncul itu akan kejelihannya itu bisa bahkan ribuan kali lipat dari apa yang terlihat oleh mata atau yang sudah terbayang di dalam hati. Nah kalau sudah demikian, itu yang sesuai.